Pemirsa, COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona yang menjadi bencana besar di seluruh negara, hingga kini memang nampaknya belum terselesaikan begitu ya. Semua upaya telah dilakukan, mulai dari lockdown hingga produksi vaksin disebarkan ke seluruh negara. Oleh karena itu, banyak negara yang melakukan diplomasi vaksin, baik sebagai negara penerima ataupun juga pemberi vaksin, guna memastikan negara tersebut memang dapat menjadi mitra demi kelangsungan hidup manusia. Sebagaimana yang dilakukan Tiongkok misalnya sejak pertama kali virus tersebut menyebar hingga hari ini. Lantas sudah sejauh mana diplomasi vaksin Tiongkok membantu banyak negara di dunia? Dan apa sebenarnya tujuan Tiongkok membantu negara-negara tersebut? Nah, pemirsa, inilah Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Ya, Tiongkok terus memastikan langkahnya dengan melakukan perjanjian bilateral ekspor vaksin pada negara-negara anggota ASEAN nih, pemirsa. Dan total ada sekitar 9 dari 10 negara, kecuali Vietnam yang telah mendapat bantuan vaksin Sinopharm dan Sinovac pada Tiongkok atau dari Tiongkok begitu ya. Nah, Tiongkok pun akhirnya mulai memantapkan langkahnya kembali melalui pendekatan program kerangka komprehensif ASEAN. Tiongkok ingin mendukung penuh upaya-upaya negara-negara di ASEAN, seperti contohnya adalah Indonesia dan Filipina, untuk mulai memproduksi vaksinasinya sendiri. Beberapa ahli geopolitik Asia Selatan melihat aksi Tiongkok ini merupakan sebuah smoking screen. Tiongkok mencoba untuk melakukan mungkin rebranding gitu ya, negaranya yang sempat menjadi penyebab masalah sebagai pemberi solusi. Di mana namun hal ini juga tidak mudah langkah yang dilakukan Tiongkok, yang harus hati-hati karena beberapa negara ASEAN memutuskan untuk mengatasi ketergantungan mereka terhadap vaksin Tiongkok. Hal ini juga merupakan sikap antisipasi meskipun cenderung spekulatif beberapa pihak yang melihat Tiongkok ingin ASEAN ini bersikap lunak ya terhadap konflik Laut Tiongkok Selatan begitu. Namun kami setuju bahwa diplomasi vaksin ini telah diterjemahkan lah begitu bahasanya dalam perspektif yang sempit. Mengingat tujuan utama Presiden Tiongkok Xi Jinping adalah sebenarnya untuk menyediakan vaksin sebagai barang publik global. Itu artinya diplomasi vaksin tidak akan terlalu berdampak kepada resolusi konflik Laut Tiongkok Selatan. Contohnya adalah negara Indonesia dan Filipina misalnya yang mengambil sikap yang bulat. Di tahun 2020, pemerintah Indonesia pun memberikan catatan kepada Sekjen PBB bahwa pemerintah secara tegas ini juga menolak klaim Tiongkok. Filipina pun bertindak demikian, meskipun Tiongkok sangat membantu dalam pemberian vaksin begitu. Namun permintaan Tiongkok ke Filipina untuk menarik pasukan patroli di Laut Tiongkok Selatan tidak bisa dipenuhi. Dan investasi, peningkatan manufaktur, dan penjalinan kerjasama merupakan tujuan utama Tiongkok. Nah, beberapa negara dipaksa untuk memutar strategi ya untuk mendapatkan pasokan pengganti vaksin dari Institut Serum India yang sedang berhenti sementara. Melalui PT Bio Farma dan Sinopharm, Indonesia pun mulai untuk menambah kuota vaksin Tiongkok. Dan upaya untuk pengembangan manufaktur misalnya vaksin COVID-19 adalah misi Tiongkok untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pemasok vaksin ASEAN. Nah, Afrika ini juga memerlukan proporsi yang juga sama untuk mencapai kekebalan populasi. 54 negara di benua ini butuh setidaknya 60% jumlah vaksin dari total populasi. Jika setiap masyarakat memerlukan 2 dosis suntikan, berarti dari total 1,3 miliar jiwa yang ada di Afrika, benua ini pun memerlukan 1,6 miliar dosis untuk mencapai kekebalan kawanan. Nah, pemirsa, setelah gagalnya distribusi vaksin global
yang mana hampir separuh dari total vaksin dunia jatuh ke negara maju yang hanya mencakup 16% populasi global. Negara miskin memerlukan dukungan. Tiongkok merupakan opsi terbaik, mengingat pandemi adalah tentang perlombaan waktu lah begitu ya, sebelum virus ini menjangkit semakin banyak orang dan bermutasi menjadi varian baru. Nah, sebelum vaksin ditemukan, Tiongkok sudah memulai diplomasi masker misalnya, bantuan berupa masker, ventilator, juga alat-alat pelindung diri, alat tes COVID-19 hingga tenaga kerja sudah dikirimkan Tiongkok ke benua Afrika. Diplomasi vaksin adalah bentuk konsistensi bantuan yang dikirimkan oleh Tiongkok. Statistik di bulan Maret sampai Mei 2020 lalu misalnya memperlihatkan kontribusi Tiongkok dalam penyediaan perlengkapan medis COVID-19. Tiongkok pun berhasil menyediakan 70,6 miliar masker, 340 juta alat pelindung diri, serta 115 juta kacamata medis, ada 700 ventilator, 225 juta tes kits, dan 40,29 juta termometer infrared untuk negara berkembang di dunia. Tiongkok pun memegang 16% total investasi di Afrika tahun 2018, dan hal ini pun sekaligus menjadikanlah Tiongkok sebagai negara pemegang investasi terbesar di dunia. Jadi diplomasi vaksin di Afrika ini merupakan langkah konsisten dari Tiongkok dalam membantu negara-negara di Afrika. Fakta bahwa 10.000 perusahaan Tiongkok kini pun berdiri di Afrika, dan hingga personil medis Tiongkok juga telah merawat 220 juta jiwa di 48 negara Afrika melalui 21.000 tenaga medis yang sudah dikirimkan. Kerentanan seperti yang disampaikan oleh Keohane dan Nye ini terlihat jelas di Afrika, di mana semua negara di benua ini pun harus menunggu sampai tahun 2022 atau bahkan 2023 pada saat itu gitu ya, dan agar populasi bisa terbebas dari virus sepenuhnya. Nah, Tiongkok siap untuk menolong kerentanan Afrika dalam suplai vaksin. Hingga saat ini, total ekspor vaksin Tiongkok ke Afrika sudah menjangkau ke 19 negara berkembang, menyentuh angka 12,3 juta dosis. Afrika pun pada saat itu kabarnya akan diberi bantuan sebanyak 600 juta dosis di akhir tahun 2021 melalui COVAX. Kemudian, Tim Tugas Akuisisi Vaksin Afrika atau AVAT, sebuah program penyediaan vaksin di Afrika yang diinisiasi oleh Uni Afrika, juga sudah mengamankan pesanan ya sebanyak 670 juta dosis AstraZeneca. Lalu di Amerika Latin, nyatanya Tiongkok juga berusaha untuk memperkuat perjanjian bilateral dengan Meksiko, ada Brasil, Chili, Peru, dan juga beberapa negara lainnya. Dan skema yang ditawarkan oleh Tiongkok hampir sama, yaitu memberikan dosis suntikan vaksin yang berupa donasi atau juga melalui penjualan. Dan peneliti studi Amerika Serikat di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, CAS, Lu Xiang, ini berargumen bahwa Amerika Serikat khawatir akan kehilangan halaman belakangnya, yakni adalah Amerika Latin, begitu. Oleh sebab itu, diplomasi vaksin yang dilakukan Tiongkok ini diterjemahkan sebagai upaya politik saja, alih-alih bantuan kemanusiaan untuk COVID-19. Perjanjian bilateral vaksin adalah upaya untuk menguatkan hubungan Tiongkok dengan negara sasaran, namun proses ini pun merupakan tahap awal. Proses FDI, R&D, dan outsourcing ini merupakan instrumen penting untuk memperlebar manufaktur farmasi Tiongkok. Kepentingan pelebaran manufaktur ini yang juga menjadi tujuan penting Tiongkok, bahwa negara ini menggandeng aktor-aktor kunci kawasan ya, mendukung mereka untuk menjadi distributor baru ataupun bahkan produsen baru
vaksin Sinopharm, Sinovac, dan CanSino. Terlebih lagi, dukungan ini tidak hanya berfokus pada sekedar hubungan bilateral gitu ya, dan Tiongkok pun mengamankan langkahnya secara hati-hati dan mengaplikasikannya pada program kerja kawasan. Di ASEAN, Tiongkok mengimplementasikan diplomasi vaksin pada program Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau RCEP, atau juga program Kerjasama Perdagangan Bebas Asia Pasifik, serta Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN atau ACRF. Nah, dengan demikian, Tiongkok pun bisa lebih leluasa begitu ya untuk bekerja sama mempromosikan diplomasi vaksin tanpa harus menonjolkan sisi hegemoninya. Nah, bagaimana komentar Anda, pemirsa? Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.